Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Naiko Hidroponik. Salam hijau, salam pertanian. Ini adalah tanaman hidroponik saya yang saya tanam dengan menggunakan sistem NFT. Dan kali ini saya akan coba membahas satu hal yang menjadi ungkapan di masyarakat, bahwa membeli sayur sebaiknya harus memilih sayuran yang mempunyai atau memiliki daun yang berlubang. Artinya bahwa sayur itu dianggap sehat ketika sayuran itu dimakan sama hama atau daun-daunnya berlubang, sehingga sayur itu dikatakan sehat. Di sini saya ingin mengulas tentang hal itu karena ini juga terkait dengan mindset atau pemikiran kita terhadap sayuran sehat. Oke, jadi teman-teman yang mungkin memiliki pengetahuan atau bidang dan mengambil pendidikan di pertanian, nanti bisa mengisi kolom komentar di bawah ini untuk kita saling sharing tentang topik ini, karena ini penting untuk sama-sama kita ketahui bahwa apa sih sebenarnya ciri-ciri dari sayuran sehat. Di sini saya akan bahas terkait dengan sayuran daun, yang karena memang hampir sebagian masyarakat kita beranggapan bahwa membeli sayuran yang memiliki lubang atau dimakan sama hama itu termasuk dalam kategori sayuran sehat. Tapi sebelum kita lanjut, silakan sahabat Naiko Hidroponik bisa subscribe, like, dan share video ini agar video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke sahabat Naiko Hidroponik, bahwa sebetulnya di dalam sistem pertanian konvensional itu proses tanamnya kita biasanya menggunakan media tanam sebagai tempat untuk menanam tanaman kita, terutama sayuran. Nah, media tanam ini berdasarkan pengalaman yang kami peroleh, bahwa media tanam merupakan salah satu media penyebaran hama yang cukup baik untuk tanaman, sehingga ketika kita menanam di tanah itu biasanya proses penyebaran hama itu lebih cepat dibanding kita menanam di media-media yang lain. Hama paling senang pada tanaman yang ditanam pada tanah. Biasanya jenis-jenis hama seperti jamur, kemudian ulat pada tanaman-tanaman yang ditanam pada tanah. Nah, terkait dengan hal itu, bahwa memilih sayuran yang memiliki daun berlubang atau dimakan oleh hama, bahwa ketika kita menanam ada hama yang tinggal di situ kemudian memakan, berarti tanaman tersebut tidak menggunakan zat-zat kimia untuk di dalam proses tanam. Nah, berbeda dengan ketika kita menanam pada sistem hidroponik. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa sahabat Naiko Hidroponik tahu bahwa ketika kita proses menanam dengan menggunakan tanah, penyerangan hama itu lebih cepat dibanding kita menggunakan sistem hidroponik. Nah, kenapa? Karena yang saya katakan tadi, penyebaran hama itu bisa lebih cepat melalui tanah dibanding dengan melalui media hidroponik. Kenapa? Karena di media hidroponik proses tanam itu di atas permukaan tanah yang kurang lebih 1 meter ya, kurang lebih 1 meter. Nah, selain faktor-faktor tadi yang menyebabkan sayuran hidroponik itu di tanaman hidroponik untuk skala industri, mereka menggunakan greenhouse sebagai tempat untuk menanam tanaman hidroponik. Nah, kemudian faktor lain yang menyebabkan tanaman hidroponik itu dikatakan sehat, mana tanaman hidroponik itu ditanam pada media yang bersih tanpa terkontaminasi dengan
tanah. Proses pemeliharaan tanaman tersebut cukup baik dan kalau dibilang bersih, sehingga benar-benar tanaman itu memang tidak terkontaminasi terlalu banyak dengan lingkungan luar, karena tadi menggunakan greenhouse sebagai salah satu tempat untuk menanam. Ini memang menjadi semacam anggapan yang memang sudah mendarah daging di masyarakat bahwa tanaman sayur yang memiliki lubang pada daun atau dimakan oleh hama itu termasuk sayuran yang sehat. Nah, terkait dengan itu saya ingin mereview ke belakang. Ada beberapa video saya yang lain. Saya pernah mewawancarai beberapa petani dan itu saya tidak publikasikan. Saya menanyakan kepada mereka bagaimana proses tanam menggunakan sistem atau tanam secara konvensional. Itu umumnya proses tanam yang mereka lakukan. Mereka menggunakan zat kimia untuk menghalangi penyebaran daripada tanaman. Yang mereka lakukan adalah menyemprotkan zat kimia pada daun sayuran tersebut. Nah, secara otomatis proses penyemprotan itu menyentuh atau diserap oleh daun sehingga menyebabkan tanaman itu sudah terkontaminasi dengan zat-zat kimia. Untuk proses pemberian, ya saya boleh bilang bahwa pestisida itu bahkan dilakukan dengan volume yang sangat banyak. Dalam seminggu mereka bisa sampai 3 kali menggunakan pestisida untuk mengatasi penyerangan hama terhadap sayuran mereka. Jadi sahabat Naiko hidroponik bisa membayangkan dalam seminggu mereka bisa menyirami tanaman mereka dengan zat kimia itu kurang lebih 3 kali, dengan catatan mereka ingin menghentikan penyebaran hama tanaman tersebut. Ini sebenarnya terkait dengan apakah tanaman konvensional dengan tanaman hidroponik lebih sehat tanaman hidroponik ataukah lebih sehat tanaman yang ditanam secara konvensional. Sebenarnya kedua-duanya ini adalah saya katakan sehat. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana proses tanamnya atau perlakuan pada saat proses pemeliharaan tanaman. Ketika kita misalnya memperlakukan tanaman itu dengan proses yang alami, maka tanaman itu atau sayuran tersebut bisa dikategorikan sebagai sayuran yang sehat. Nah, perlakuan ini berbeda dengan ketika kita menanam secara hidroponik. Nah, di hidroponik kita juga menggunakan zat-zat kimia. Nutrisi AB mix yang kita pakai selama ini sebenarnya adalah zat-zat kimia yang secara padat diproses kemudian dicairkan atau dilarutkan dalam larutan untuk menjadi nutrisi AB mix. Nah, yang harus sahabat Naiko hidroponik tahu bahwa sebenarnya kita menggunakan juga di dalam pola tanam sistem hidroponik, kita menggunakan zat-zat kimia, baik itu nitrogen, zat besi, kalsium, magnesium, dan sekitar 14-16 yang dimasukkan dalam unsur-unsur makro dan mikro. Zat kimia yang dicampur pada nutrisi hidroponik sehingga bisa mendapatkan hasil pertumbuhan tanaman secara maksimal. Jadi kalau dibilang bahwa menanam secara konvensional itu tidak sehat, ini satu kekeliruan dibanding dengan tanaman yang ditanam secara hidroponik. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa kedua tanaman yang ditanam, baik itu ditanam secara konvensional maupun hidroponik, itu sama-sama sehat. Yang menjadi masalah di sini perlakuan pada saat proses pemeliharaan tanaman tersebut, sehingga menyebabkan tanaman itu dikategorikan tanaman sehat dan tidak sehat. Sebagai contoh, dalam proses tanaman hidroponik, proses pemberian nutrisi itu dilakukan secara alami dan diproses oleh tanaman tersebut. Sebagai contoh, pada tanaman pakcoy kami, bahwa ketika kami memberikan nutrisi itu diserap oleh akar tanaman, kemudian diproses
oleh tanaman sampai untuk proses pembesaran daun, batang, dan kalau misalnya tanaman itu memiliki bunga sampai proses pada bunga dan buah. Jadi proses yang dilakukan oleh tanaman itu dilakukan secara alami. Dan di dalam sistem hidroponik sebenarnya kita tidak penyemprotan melalui daun. Misalnya terjadi penyerangan hama, kami menghindari untuk melakukan penyemprotan daun tanaman. Dan bahkan ketika terjadi penyerangan hama, kami memutuskan untuk misalnya membuang tanaman yang terkena atau diserang oleh hama. Biasanya kami lakukan secara manual. Pada saat proses penyerangan itu tidak sampai menyebar kepada tanaman yang lain dan sudah dapat teratasi dengan baik. Proses tanaman hidroponik kita menghindari apa yang namanya dengan pestisida. Proses ini sangat sehat dan memang kita berharap bahwa siapa-siapa yang menanam dengan sistem hidroponik kalau bisa menghindari penyemprotan pada daun. Nah, kembali pada tanaman konvensional. Tanaman konvensional mereka melakukan penyiraman itu disemprot langsung fokus kepada daun. Nah, pada saat kita melakukan penyiraman pestisida langsung kepada daun, daun akan menyerap kimia tersebut dan akan tersimpan pada daun. Nah, ini yang menyebabkan tanaman konvensional itu kadang tidak bisa menjamin bahwa tanaman itu masuk dalam kategori tanaman yang sehat. Bahkan pengalaman kami ketika kami mewawancarai beberapa petani, mereka mengatakan bahwa 2 atau 3 hari sebelum mereka panen itu biasanya mereka melakukan penyiraman pestisida. Sahabat Naiko Hidroponik bisa membayangkan bahwa ketika proses penyiraman itu dilakukan pada saat tiba waktunya panen, ini sangat berbahaya karena zat kimia yang ada pada dalam itu masih tersimpan dengan baik, sehingga menyebabkan pada saat kita mengkonsumsi zat-zat kimia yang lengket pada daun itu masih tersimpan. Penyucian mungkin dilakukan tidak benar, ini bisa masih meninggalkan bekas-bekas daripada zat kimia yang ada atau yang tertempel pada daun. Oke sahabat Naiko Hidroponik, demikian video saya pada kesempatan kali ini. Bagi sahabat Naiko Hidroponik yang ingin berkomentar, silakan isi kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar video ini bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Oke, salam hijau, salam pertanian. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.